Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tasawuf itu istilah nama. Jadi tasawuf itu ada 3, Pak. Jadi ada tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki itu nama kodifikasinya aja. Itu yang diajarkan di masjid-masjid. Muhammadiyah juga namanya akhlak, belajar akhlak. Cuma kodifikasi tasawuf ngarannya. Jadi kalau dalam Riyadhus Shalihin, dalam kitab akhir dari Bulughul Maram itu namanya tasawuf akhlaki, sabar, syukur, ya kan, tentang kehidupan. Itu namanya aja, tapi itu yang betul. Itu namanya tasawuf akhlaki. Yang kedua ada namanya tasawuf amali. Apa itu? Itu namanya maqamat dan ahwal. Jadi orang tuh ada jenjang pelatihan beramal. Nah ini nanti banyak ada yang bujur dan ada yang sangat salah gitu kan. Nah, itu nanti susah dijelaskan, panjang kan Pak. Nah, itu ada tasawuf amali. Jadi tasawuf amali itu ada 2 tandanya. Yang pertama ada istilah syariat, tarekat, hakikat, marifat. Kalau orang berpandang itu berarti itu belajar tasawuf amali ngarannya. Kalau ada orang baca maqamat, belum sampai makamnya aja. Wah itu juga tasawuf amali itu. Nah itu kan jenjang. Maqamat itu stasiun. Ada jenjang orang beramal tuh. Mana tingginya antara sabar dengan syukur. Nah, ini ada berjenjang itu. Misalnya orang tadi pertama taubat ya. Orang tuh kalau belum taubat maka masih susah untuk mengamal ini. Jadi ada seperti itu. Nah, walaupun ada juga jalan yang lain. Jadi itu cara membentuk, ibarat itu pelajaran orang untuk melatih beramal. Dan ini ada yang betul dan ada juga yang salah. Nah, sampai misalnya orang berhalwat 40 hari dalam kamar aja, ya kan? Nah itu kan kalau ke masjid lagi tuh, kalau ke masjid lagi. Nah kalau ulun tidak sependapat dengan itu, latihan-latihan seperti itu. Nah itu yang namanya, itu banyak Pak, terlepas tebak gitu, dalam kisah Syekh Qusarada. Kemudian, nah yang sering melincing itu namanya tasawuf falsafi. Jadi lain-lain tuh Pak, guru-gurunya lain-lain. Nah tasawuf falsafi ini dia berbicara tentang pengalaman spiritual dirinya, gitu loh. Misalnya fana, baqa, kemudian ittihad. Ittihad itu bersatu dengan Tuhan. Kemudian hulul itu Tuhan masuk dalam awal kita. Nah, kalau bahasa ilmu jin itu kesurupan Tuhan. Nabi ada kesurupan itu kan ada tuh. Nah, itu ada ya kalau bahasa guru saya itu ada mendengar kesurupan Tuhan. Itu hulul namanya. Itu seperti istijenar, ya kan, wujudiyah. Kemudian ada lagi yang ajar seperti itu. Nah, dan itu yang paling banyak di masyarakat, sangat banyak tuh. Kalau kita lawan Pandir Pak, sampai subuh isuk ada. Orangnya harus sembahyang. Terus ada lagi istilah namanya wahdatul wujud. Ini tergantung orang memang. Ada namanya wahdatus syuhud. Nah, ada israqiyah. Ini kalau menjelaskan panjang banget. Satu mata kuliah. Israqiyah itu pancaran. Ada lagi insan kamil. Ada Nur Muhammad. Nah, itu tuh pelajaran-pelajaran tasawuf falsafi, Pak. Jadi tidak bisa tasawuf itu digeneralkan sesat, tidak. Tasawuf itu tergantung nih kode-kodenya apa. Sangat banyak, Pak. Dan kita tasawuf itu tebal-tebal. Di rumah ulun itu ada namanya kitab Al-Futuhatul Makkiyah, yaitu Ibnu Arabi itu, Pak, kitabnya sini tebalnya 8 jilid. Untuk membaca setahunan nggak tuntung. Kalau Ihya Ulumuddin Al-Ghazali kan 5 jilid. Nah itu masih tipis. Terus ada Itab, itu 20 jilid Pak. Ihya Ulumuddin itu panjang kan, tebal udah. Itu sarah daripada itu lagi. Ada. Saya ada nanti kalau Bapak silahkan datang ke rumah saya tuh
tasawuf itu ada satu lemari Pak, satu lemari mesan, bukan lemari mesan, itu ada tiga apa, kemudian 5 tingkat. Jadi kalau baca Pak 2 kali mati insya Allah ada tuntung. Mati baca aja tuh, baca hidup lagi udah tuntung. Nah maka di situ kita kurifikasinya. Ini yang sesat, ini kadang. Misalnya yang sedang berkembang di Kalimantan Selatan, mau mengatakan Nur Muhammad itu karim, dan Nur Muhammad ini Tuhan, Allah dengan Nur Muhammad itu satu kesatuan. Mana Tuhan bersatu dengan makhluk? Nah, dan itu banyak diajarkan Pak di kota nih. Nah, kebetulan kita tahu tuh karena kita ketua bidang fatwa MUI Kota Banjarmasin ulun Pak. Jadi yang mendatangani tanda tangan ini sesat ini ulun tuh. Jadi aku timpa sulang pelajaran itu ulun ditimpa sulang dan sering diancam juga. Nah itu kadang-kadang. Nah itu tasawuf itu yang menyelineh. Kemudian ada amalia-amalia tertentu yang harus dibaca itu akhirnya beramal. Ada orang gila kan kadang beramal tuh. Ada orang berzikir sampai gila itu kan. Kampung-kampung tuh. Berarti tujuannya bukan Allah. Ada sesuatu yang dibalik tujuan itu. Dan ulun pernah beberapa kali menangani Pak. Di Balangan ada, kemudian di Tabalong ada juga. Imbah rajin beramal tuh masuk jinnya Pak. Lalu orang hendak ditamparnya terus. Termasuk membakar rumah orang tua angkatnya. Ulun takut nih kenapa Sidin hendak menanam bayi ulun jadi bepandir di pengantin. Padahal ini kan ada di situ Pak. Model jinnya tuh mendahkan model kasab tuh. Padahal jin mendahkan tuh. Seperti itu. Jadi kalau amal yang bukan tujuan Tuhan nih gawat nih. Nah itu. Dan itu orang banyak wah itu tasawuf tuh. Nah itu. Jadi rumit, tasawufnya rumit. Karena ujung-ujungnya nanti bisa mau jadi Tuhan. Itu tuh. Itu namanya tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi. Jadi kalau tasawuf akhlaki itu ya akhlak kita di Muhammadiyah ini kan namanya pelajaran akhlak ya. Itu tasawuf akhlaki ngertinya. Tasawuf itu sufi ya. Sufi itu artinya kesucian jiwa. Untuk mencapai suci jiwa ini ada lewat akhlak, lewat amalan. Nah, yang falsafi itu lewat berpikir. Makanya falsafi, filosofos, ya kan? Berpikir. Masa hendak sampai jadi Tuhan berpikir aja. Itu jadinya nah itu. Berpikir kayak apa aja Tuhan. Mau ulah batu konal benar sampai Tuhan kada mengangkat. Ada itu pelajaran itu. Jadi mulai mahasiswa tampar dosennya tuh. Merubah pikir nang siwah. Makanya ada Al-Ghazali mengatakan kitabnya ada Tahafutul Falasifah. Kesesatan orang-orang berfilsafat. Nah, dia tidak semua filsafat itu sesat, tapi ada batasannya. Al-Ghazali kalau ini sesat, nih sesat, nih sesat, berpikir kayak itu. Ada seperti itu. Kalau dibalas orang yang pro filsafat itu Nurus ngarannya tahaputul falasifah dibalas dengan tahaputul. Nah, kamu itu Pak. Itu model kayak orang bakal lahir di hadapan kita nih. Membaca itu kada kau kuring itu. Kenapa ini? Nah itu ada. Nah itu tadi tasawuf yang kelihatan di masyarakat itu yang banyak, akhirnya kada sampai yang lagi karena makamnya sudah tinggi. Tuh kalau ulun jelaskan ke dalamnya tuh Pak, banyak Pak. Ulun sudah bikin grafiknya itu ada Pak. Tapi belum ulun ungkapkan sudah ulun tulis tuh. Misalnya nih adalah orang tuh kalau sudah macam makrifat tuh, belajar ma'rifat itu la salata tasama'il ardi man salata tasama'il al-ard la yasihu. Orang yang sembahyang di atas bumi, di bawah langit kada sah. Ya, apa tuh? Karena orang syariat nang kayak kita dianggap sembahyang kamu nyembah kemana? Menghadap Ka'bah. Bahasa mereka tuh udah melecehkan kita tuh. Tampar ini. Berarti masih syariat kalau kita menghadap Ka'bah.
Kalau orang makam tarekat itu Pak, kiblatnya Baitul Ma'mur, langit. Mengejar tuh kalau kau jauh kayak apa sama yang bertengah. Ya, langit situ, langit situ, langit situ ada kau jawab. Jadi kan di mana? Baitul kiblatnya orang tarekat tuh Baitul Ma'mur di langit. Nah, Allah tahu nih di mana langitnya benda. Nah, nggak kau jawab sih din. Udah suruh juga naik. Nah, kalau kiblatnya orang hakikat itu aras. Nah ini sudah makin ada sembahyang. Nah kiblatnya orang makrifat firman Allah dalam kitab itu. Fawallu wujuhakum fasama wajhullah. Kemana aja menghadap, ya kan? Di situ ada wajah Allah. Jadi inya sembahyang kadang lagi menghadap yang menghadap Allah langsung. Ya apa tuh biang? Nak beti lantang, nak beti harap, Allah ada di mana-mana. Nah, tuh ujungannya sekali lagi seumur hidup sembahyang. Nah, tuh ada tuh. Kira-kira demikian ya biasanya. Cukup salah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.